Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi hidayah, diberi inayah, serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap mampu dan bisa melaksanakan puasa sebagai perintah Allah. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan berkumpul di padang mahsyar dan bersama-sama memasuki pintu surga yang bernama Babur Royyan. Karena orang puasa itu punya satu pintu surga dan itu hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Dan itu namanya Babur Royyan. Itu ditutup kalau sudah orang yang puasa itu sudah masuk semua. Kalau belum masuk, ada satu aja yang belum masuk, pintu surga itu tidak akan pernah ditutup oleh Allah. Dan kita berharap kita juga menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang memasuki surga melalui salah satunya pintu Royyan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, langsung saja ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'atihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Summa ila ruhi sultanul awliya sayyidul qadir jailani wa jamil awliya fi ardil jannah sunni as-salihin wal aminin wa jamil malaikatul muqarrabin. Summa ila ruhi Ibnu Hajar al-Asqalani, summa ila ruhi Syekh Nawawi al-Bantani al-Jawi, wa nahusuhu suhusan ki Haji Zaini Munim, ki Haji Hasim Zaini, ki Haji Hasan Abdul Wafi, ki Haji Abdul Zaini, ki Haji Abdullah Zaini, ki Haji Nuruddin Zaini, ki Haji Zufi Zaini, ki Haji Fadlur Rahman Zaini, ki Haji Muhammad Ikram Ibu Hamyai Haji Suhaimi, wa usulihim wa furu'ihim wa man ta'alaqa bihim. Lahumul Fatihah. Bismillah. Iya, karena betul aja kan Ustaz. Al-Fatihah yang ketiga kita hadiahkan kepada para pejuang masjid dan para pendiri Masjid Al-Ikhlas Puri Maharani, serta kepada para donatur yang sudah sudi menginfakkan sebagian hartanya dalam proses pembangunan masjid ini, dan juga kepada jamaah warga Puri, warga umum Masjid Al-Ikhlas yang sudah memakmurkan masjid dengan berbagai caranya masing-masing. Kita doakan semoga beliau-beliau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharain, amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum masuk kepada makalah ketiga, ada kesimpulan yang kemarin kita baca terkait dengan makalah yang kedua. Yang pertama adalah ulama, hukama itu pasti baik tutur katanya dan pasti baik budi pekertinya atau akhlaknya.
Jadi kalau ada ulama, ustadz, kiai senengane misah-misuh itu ulama amatiran, ustadz amatiran. Jadi nggak ada ulama itu ceritanya misah-misuh, nggak ada ceritanya ulama itu berperilaku jelek. Tapi ada beberapa cerita ulama yang kemudian menjadi su'ul khotimah. Ada. Di akhir hayatnya kemudian menjadi su'ul khotimah. Kenapa? Karena itu kalau dalam hadis yang lain disebutkan, karena orang itu sudah ditentukan apakah dia menjadi su'ul khotimah atau menjadi husnul khotimah. Orang itu bisa menjadi baik atau tidak menjadi baik. Apa yang bisa merubahnya? Eling lan waspada serta berdoa kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini hadisnya sedikit. Makalah yang ketiga ini. Wal maqalatu, adapun makalah asal satu yang ketiga, an Abi Bakri Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu salah satu sahabat Nabi yang mulia dan derajatnya diakui oleh Nabi dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Radiyah, semoga meridhoi Allah, siapa Allah, anhu, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Man, barang siapa dakholah masuk al-qabroh, ke dalam liang kubur, artinya mati, bila zadin, tanpa bekal. Apa bekalnya itu? Minal amali as-solihi, dari amal-amal soleh. Faka'an nama rokibal bahroh, maka sesungguhnya rokibah seperti atau laksana mengarungi al-bahroh, lautan. Rokibah itu artinya aslinya itu menaiki. Rokibah mengarungi al-bahroh, lautan, bila safinatin, tanpa perahu. Bayangkan samudra yang luasnya seperti itu, lautan yang luasnya seperti itu, ngelangi, nggak pakai perahu. Mati nopo boten? Mati ya. Ai artinya fayu'rakuh, kemudian hanyut, maka hanyut. Orang yang mati tanpa membawa bekal amal soleh itu dia akan hanyut korkon, dengan arus yang deras. La hilasalahu illa biman yungkiduhu, la hilaso, tidak akan selamat, lahu, baginya, illa biman yungkiduhu, kecuali ada orang yang menolongnya atau ada orang yang mensafaatinya. Kalau kita ngelangi di tengah lautan, pasti kita minta tolong, nunggu pertolongan orangnya. Saya baca semuanya dulu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu, tidak ada mayit itu, fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa kal ghariqil mughawwis, kecuali apa? Hanyut, tenggelam, al mughawwis, dan selalu berteriak-teriak untuk minta tolong. Jadi manusia sing wis mati di dalam alam kubur itu kalqoriqil mughawwis, seperti orang yang tenggelam, hanyut oleh arus yang deras dan selalu minta tolong. Ay at-talib li ayyuwasah, at-talib, orang yang mencari, ayyuwasah, untuk dimintai pertolongan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
makalah yang ketiga ini akan memberikan satu penjelasan bagi kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, kabeh manusia itu pasti mati. Semua yang bernafas itu pasti mati. Tidak ada orang yang hidup abadi. Tidak ada makhluk yang hidup abadi, termasuk kita-kita. Jadi kita harus sadar kalau kematian itu bukan sesuatu yang wah gitu, enggak, atau sesuatu yang menakutkan, itu enggak. Tapi kematian itu adalah sesuatu yang biasa saja, seperti jenengan menjalani hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, tahu-tahu masuk hari Jumat, Sabtu, Minggu. Sama dengan itu aja. Jadi itu hanyalah perjalanan hidup yang suatu saat pasti akan dilampaui oleh semua makhluk hidup, termasuk kita. Jadi tidak usah ditakuti. Nah, orang-orang kan ketika mendengar wah kematian, wah ini luar biasa, gak usah takut. Kenapa kita takut kepada kematian? Karena kita masih merasa bahwa amal kita tidak pernah baik. Tapi kalau kita sudah merasa bahwa kita adalah manusia yang selalu taat kepada Allah, selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah, itu hanyalah perjalanan hidup yang harus dilampaui oleh seluruh orang. Dan itu kemudian di dalam Al-Quran kemudian disebutkan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah ajal itu datang, mau dimanapun kita, itu tidak akan pernah kita mundurkan saatan walau satu detik, dan kita tidak akan pernah bisa memajukan itu. Semua orang bisa mati, semua orang pasti mati, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Ini yang kemudian walikul lisai'in sababa, setiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Bisa sakit, bisa ketubruan, bisa gak sakit, mati, banyak. Jadi enggak menunggu sakit dulu baru kemudian mati, enggak. Orang yang sholat sehat kemudian mati ya banyak. Nah itu ajal ketika datang kepada kita. Ada yang mau hidup 200 tahun di sini? Ada? Ngacung aja, nanti tak bikinkan proposal sama Allah, ini minta 200 tahun. Ada? Dulu itu ada satu kisah yang kemudian diberi jawaban oleh Allah. Nabi Ibrahim itu sosok yang sudah sangat dekat kepada Allah. Dia menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Kemudian dia berdoa, ya Allah, berilah saya umur panjang yang melampaui seluruh umur yang diberikan kepada umat saya. Karena setiap generasi, setiap umat itu beda-beda umurnya. Dan kita kebagian di 63. Itu umatnya Nabi Muhammad. Berdoa seperti itu, ya Allah, panjangkanlah umur saya. Allah enggak menjawab dengan bahasanya, tapi Allah akan mengutus pada waktu itu seorang manusia renta yang sudah umurnya 100-200 lebih daripada umur Nabi Ibrahim waktu itu, datang menemui Nabi Ibrahim. Jalannya itu gini Pak, ya tua renta itu, dikasih makan, disuapi 1 sendok oleh Nabi Ibrahim itu, kemudian tetap dilepeh, gak bisa masuk ke tenggorokan, gak bisa ditelan, terus gak bisa masuk. Jalannya juga gak sehat, badannya juga gak sehat, sudah tua renta yang seperti itu. Nabi Ibrahim melihat seperti itu, kemudian masuk ke kamar, doa lagi kepada Allah, ya Allah, cancel saja doa saya yang tadi minta umur
panjang. Nah, daripada seperti itu, bahasa Nabi Ibrahim sampai segitu. Jadi kalau kita ingin minta umur panjang, boleh. Boleh. Tapi kita harus siap dengan resiko yang kita hadapi. Minta umur panjang boleh? Boleh. Karena dalam satu hadis itu kemudian disebutkan khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang sebaik-baik orang, khairun nas, itu adalah orang yang panjang umurnya dan perbuatannya baik. Wasarrun nas, dan orang yang jelek itu adalah man tola umruhu, orang yang panjang umurnya, wasa'ah amaluhu, dan jelek pula pekerjaannya. Nah, ini sama dengan cerita-cerita Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim itu adalah sosok manusia yang sudah amalnya baik. Nah, kalau kita yang selalu minta umur panjang itu kan orang yang selalu merasa tidak baik. Orang yang sudah meninggal itu kalau tidak membawa bekal amal soleh, itu ya hanya. Tapi kalau orang yang sudah memiliki bekal amal soleh, tapi bekal amal soleh ini bukan kita ya, bukan menurut kita. Kita melakukan kebaikan terus kemudian kita jadikan sebagai dasar bahwa itu adalah bekal kita. Iya, tapi untuk diterima apakah itu amal soleh yang diterima oleh Allah? Belum tentu. Makanya kita harus berhati-hati. Karena kita tidak pernah tahu kepada bekal yang akan kita bawa menghadap Allah itulah. Itu apa ya? Itu luar biasanya. Sehingga kemudian kita selalu berpacu kepada kebaikan, fastabiqul khairat, itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekecil apapun kita kebaikannya yang bisa kita lakukan, terus akan kita lakukan. Bekal itu bisa bekal hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah itu adalah Abdullah, kita menyembah kepada Allah. Sedangkan bekal kita sesama manusia, hablum minan nasnya, itu harus berbuat baik kepada orang lain dan intifak kepada orang lain. Kalau kita punya salah kepada Allah itu gampang, cukup istighfar, mohon ampun kepada Allah, tidak mau mengulangi kembali, itu insya Allah akan diampuni. Tapi kalau sudah berhubungan dengan kesalahan pada orang lain, Allah tidak akan pernah mengampuni orang itu, kecuali orang yang didolimi itu mengampuni orang yang mendolimi. Makanya hati-hati dalam menjalani kehidupan, karena kita pasti bersinggungan dengan orang, harus menjaga lisan kita dan harus menjaga perbuatan-perbuatan kita. Orang yang tidak mati, meninggal tanpa membawa bekal itu seperti mengarungi lautan tanpa perahu, ya pasti matilah. Kecuali ada orang yang menolongnya. Siapakah kemudian yang mampu untuk menolongnya? Siapa? Selain syafaatnya Nabi, selain rahmatnya Allah. Maka kemudian ini yang disebut oleh orang, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa salas. Kalau orang itu sudah meninggal, maka semua perbuatan itu akan terputus illa salasa, kecuali 3. Satu adalah sedekahun jariyatun, sedekah jariyah yang kita berikan semasa hidup kita, itu akan mengalir deras pahalanya, tidak hanya di dunia tapi juga ketika beliau berada dalam kuburan. Poin pentingnya kenapa kemudian Rasul meletakkan sedekah jariyah itu di pertama. Kok bukan iman billah sih?
Kok bukan iman kepada Allah? Kok bukan Abdullah menyembah Allah? Kok bukan itu? Tapi sedekahun jariyatun. Sedekah jariyah itu mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak hidup sendirian, kita hidup berdampingan dengan orang lain pun juga membutuhkan kita pun juga membutuhkan orang lain. Hablum minan nas didahulukan, kebaikan dan kebermanfaatan kita kepada orang lain itu didahulukan. Makanya sedekahun jariyatun. Yang kedua masuk ke hablum minan nas juga. Al ilmu yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jenengan bisa apa? Bisa alif, bisa ba, bisa tak saja, atau huruf hijaiyah yang sampean pahami, jadikan itu sebagai modal. Kalau hanya itu ya, jadikan itu sebagai modal untuk mengajari anak panjenengan. Ya, sebelum anak-anak kita disekolahkan, sebelum anak kita dipondokkan, sebelum anak kita sudah tahu dari orang lain, beliau kita bekali dengan alif, ba, ta dari lisan kita. Sehingga kemudian satu huruf itu terus akan mengalir pahalanya kepada diri kita. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Baru yang kemudian yang ketiga adalah waladun yat'ulah, seorang anak, ya anak-anak kita lah, kan pasti punya orang tua, anak yang mendoakan orang tua. Nah, itu tiga hal itu menjadi suatu yang penting dalam kehidupan kita. Maka kemudian ada satu nyanyian itu pengiling kita, saben malam Jumat, hafal? Gak hafal. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah opo kanggo jaluk donga wacan Quran senajan sak kalimat. Jadi ben malam Jumat itu ahli-ahli kubur kita itu datang kalau dalam ini, dan itu ada riwayahnya. Jaluk donga, Pak, kepada anak-anaknya. Kalau kemudian kita lupa dan tidak pernah mengirimi Al-Fatihah, tidak pernah mengirimi surat Yasin, tidak mengirimi kalimat-kalimat tahlil kepada ahli kubur, apa yang kemudian terjadi? Lamun ora dikirimi banjur bali Brebes mili, bali nang kuburan mangku tangan tatangisan. Jadi orang ahli kubur yang tidak pernah dikirimi, lupa kita membaca surat Yasin, membaca Al-Fatihah kepada ahli kubur di malam Jumat itu, mereka akan pulang ke dalam kubur, ke alam barzakh itu dengan tangisan. Kasihan loh. Sama dengan kita. Kalau jenengan sudah punya anak besar-besar, punya rumah sendiri, berada di daerah sana, jenengan orang tua pingin datang ke anak, nyampe di sana nggak diterima oleh anak, nangis orang. Nangis, Pak. Waktu hidup saja kita tidak diterima oleh anak, itu bisa nangis, apalagi kita meninggal tidak pernah diingat oleh anak kita. Maka tanamkanlah hal-hal yang seperti itu. Apa yang kemudian dibaca? Kalau dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud itu, Yasin itu adalah qalbul Quran. Surah Yasin itu adalah hati daripada Al-Quran. Maka di dalam hadis itu kemudian aqra'uha ala mautakum, bacakanlah Yasin bagi ahli-ahli kubur panjenengan. Itu dalam salah satu hadis Imam Abu Daud.
Kalau dalam kitabnya Imam Syafi'i, wa ahabbalau qara'a anhu al-Qur'an. Nah, Imam Syafi'i itu sangat suka kepada orang yang membaca Al-Quran kepada ahli kubur. Jadi kalau ada orang yang kemudian bilang enggak, ditolak atau tidak sampai dan lain sebagainya, ya bukti ini kita ngirim Al-Fatihah enggak pernah balik. Kalau balik sih nanti baru kelihatan itu ditolak atau tidak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perih ketika kita masuk dalam alam kubur tanpa membawa bekal itu. Perih karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan apa setelah hidup ini, itu kehidupan yang sebenarnya. Kalau ulama-ulama sufi itu ketika beliau meninggal, Pak, mengartikan meninggal itu adalah pertemuan dia dengan Allah. Gembira, sangat gembira. Bayangkan kalau kemudian orang-orang sufi yang mengasihi menjadi kekasih Allah, merindukan Allah, ingin bertemu dengan sosok yang dirindukan. Sangat bahagia. Jadi nggak pernah ada kekhawatiran, nggak pernah ada rasa takut, nggak pernah ada rasa takut kepada siksa Allah, enggak. Karena kematian itu adalah gerbang pertama untuk kita bertemu dengan Allah. Selama kita masih hidup di dunia yang seperti ini, dan kita nggak mungkin bertemu dengan Allah. Maka yang bisa diambil dalam satu riwayah ini, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kematian itu adalah perjalanan hidup yang selalu ditempuh oleh seluruh orang. Siapapun manusianya, apapun pangkatnya, berapapun hartanya, semua itu tidak akan pernah dibawa mati. Makanya ada satu kisah kemudian, harta yang kita miliki itu bukan harta yang kita miliki di dunia. Rumah banyak, mobil banyak, istri banyak. Istri satu aja lah, ojo agak-agak. Itu bukan hanya itu, bukan itu harta kita. Tapi harta kita itu adalah harta yang kita sedekahkan. Harta kita itu adalah harta yang kemudian kita berikan di jalan Allah. Maka jangan heran kalau kemudian sahabat Abu Bakar memberikan seluruh hartanya dalam perjuangan Islam. Jangan heran, karena harta yang sebenarnya adalah harta yang seperti itu. Harta di dunia pasti kita tinggalkan. Nanti ketika meninggal, siapa yang menikmati harta? Yo anake lek ngerawat, lek gak ngerawat ngentekno toh. Itu, dan itu problem bener. Kalau kemudian kita memiliki anak menjadi manusia yang soleh, baik, merawat agama, berjalan di jalan Allah, maka orang tuanya akan kebagian pahalanya. Tapi ketika anak berjalan kepada arah kejelekan, melakukan dosa-dosa besar, melakukan dosa, ingkar kepada Allah di alam dunia, sedangkan orang tuanya berada di alam kubur, maka orang tuanya pun juga kecipratan dosa yang dilakukan oleh anaknya. Dilema kan? Dilema. Maka didiklah seorang anak, didiklah diri kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, didiklah keluarga kita agar terjaga dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kira satu itu aja yang bisa dibaca pada sekarang. Apa mau dilanjut? Mumpung minggu ini mau dilanjut.
Itu aja, besok kita akan bahas di makalah yang keempat. Kayaknya tidak akan hatam ya. Di bab 2 saja itu tidak akan hatam. Kita sudah masuk di puasa berapa ini? 14 ya? Sudah masuk di 14. 14, 15, 16, 17, 18. 5 hari, 6 hari lagi kita selesaikan. Malam 20 terakhir atau hari ke-20 terakhir kita ngaji di sini. Setelah itu kita hanya nginget dan ngiling-ngiling apa yang kita kaji di saat sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga makalah ini menjadi pengingat bagi kita agar kita menjadi manusia-manusia yang hebat di dunia dan juga hebat di akhirat. Suatu saat kita, kalau ajal menjemput kita, kita berada dalam husnul khotimah dengan membawa bekal sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli